apel perdana tahun 2023 bersama saya dan juga pejabat bupati dan semua yang hadir, termasuk teman-teman kita dari TNI dan Polri dan semua unsur pemerintah yang ada di tanah Maramoy ini, khususnya di Kabupaten Sorong. Kita patut bersyukur karena atas kasih Tuhan kita semua ada dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparatur negara, baik sipil, militer maupun kepolisian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, hari ini menjadi penting bagi saya, menjadi bermakna bagi saya, tepatnya pada tanggal 9 Desember yang lalu, tahun 2022. Apel perdana pemerintah Kabupaten Sorong bersama penjabat Gubernur Papua Barat Daya hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023 dimulai. Lahir secara de facto dan de jure pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dan kemudian saya dilantik sebagai penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Ini bukan kebetulan, ini juga bukan rencana saya dan Pak Bupati untuk buat agenda hari ini. Kita lupa kalau hari ini tanggal 9, Pak Bupati. Ya, Pak Sekdo juga tidak pernah ingatkan saya kalau besok tanggal 9. Berarti 1 bulan saya menjadi penjabat gubernur di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi ini sejarah. Hari ini 1 bulan tepat, tanggal 9 Januari, kita berkumpul bersama di sini untuk melakukan konsolidasi, memantapkan hubungan kerjasama kita, untuk kita memantapkan komitmen kita, meneguhkan kembali komitmen kita untuk bersatu bersama di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Tidak pandang itu aparatur sipil maupun aparatur militer maupun juga dari kepolisian. Kita ini semua adalah aparatur negara yang ditugaskan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, secara pribadi saya memberikan apresiasi pada Pak Bupati, Pak Sekda, beserta semua jajaran dan juga pimpinan-pimpinan TNI dan Polri, serta semua kita yang hadir di tempat ini yang telah menunjukkan komitmen kita, kebersamaan kita untuk bersama-sama menatap masa depan yang lebih baik di tahun 2023. Tahun bisa berganti, tahun bisa berganti, kita juga bisa berganti, tapi pemerintahan tidak pernah berhenti. Siapapun yang memerintah dan sampai kapanpun pemerintah itu tetap ada. Sampai kiamat pemerintah itu tetap ada. Siapapun orangnya yang memimpin, kita bisa berganti-gantian. Saudara-saudara juga tiba saatnya nanti akan pensiun. Kita semua akan pensiun, tapi tidak habis. Karena ketika kita pensiun, ada yang menggantikan kita. Itu harus kita yakini bahwa ini adalah suatu estafet yang panjang, yang tidak pernah berkesudahan sampai berakhirnya bumi ini. Jadi sepanjang kita masih diberikan amanah, mari kita gunakan kesempatan itu untuk menunjukkan bahwa kita pantas untuk diberikan amanah itu. Mari kita tunjukkan kepada rakyat kita bahwa kita pantas untuk menjadi pemimpin. Karena pemerintah itu identik dengan pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan hanya saya sebagai pejabat gubernur,
bukan hanya Pak Bupati, maksud sebagai pejabat bupati atau kita yang sedang diberikan amanah menjabat ini, kita semua di sini adalah pemimpin bagi masyarakat. Karena kita pemimpin, maka kita dituntut untuk harus menampakkan keteladanan kita. Ya, yang namanya pemimpin harus menunjukkan keteladanan kita. Salah satu adalah komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Dunia sudah berubah. Sekarang ini tidak ada batas antar dunia. Apa yang terjadi di Ukraina hari ini kita tahu sekejap di sini. Apa yang terjadi di Amerika Serikat dengan gampang dan mudah kita dapat tahu di tempat ini. Apa yang terjadi semalam, misalnya ada kejadian banjir di Jakarta, kita tahu juga di sini. Kemarin ada gempa bumi di Kaimana, kita tahu juga di sini. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa dunia ini sudah tidak ada batasnya. Kalau dunia sudah tidak ada batasnya, maka kita juga harus meruntuhkan tembok-tembok pembatas antar sektor-sektor kita. Kita juga harus meruntuhkan tembok-tembok pembatas antar institusi-institusi kita. Jadi jangan, dunia sudah berubah, tapi kelakuan kita masih seperti dulu. Kita masih membangun tembok pemisah antara TNI, antara Polri, antara ASN, antara masyarakat. Itu sudah bukan lagi waktunya, karena dunia sudah menyatu. Semua terjadi dan kita tahu dalam sekejap, tidak ada yang perlu disembunyikan. Jadi artinya kolaborasi, kerjasama, bahu-membahu, gotong royong yang menjadi asas-asas yang sudah dibawa oleh pemimpin-pemimpin kita, para founding father kita, pendiri republik ini, itu menjadi nyata hari ini. Ya, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ya, tidak ada manusia kelompok yang bisa kerja sendiri. Tapi semua harus berkolaborasi. Fungsi dari pemerintah itu 3. Fungsi yang pertama adalah memberikan pelayanan. Fungsi yang kedua melaksanakan pembangunan, dan fungsi yang ketiga adalah memberdayakan masyarakat kita. Kami selalu untukmu, semoga Tuhan menjagamu.